Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan. Ada sebuah berita yang menurut saya perlu diwaspadai, yakni kedatangan kembali ratusan imigran gelap dari Rohingya di Deli Serdang, Sumatera Utara. Selain tentang imigran gelap dari Rohingya ini, kita patut waspada. Jangan-jangan mereka juga disusupi oleh imigran dari Yaman. Ya, tidak menutup kemungkinan karena isunya memang dulu sempat santer begitu, akan disusupkan imigran Yaman ke imigran Rohingya. Ini beberapa bulan yang lalu pada saat musim kampanye ramai sekali, ada ratusan, jumlahnya total bukan sudah ribuan imigran dari Rohingya yang masuk ke Indonesia, khususnya di wilayah Sumatera, di Aceh. Ini kali ini terjadi lagi. Ini hari ini ya, Kamis 24 Oktober 2024, ada 146 imigran gelap dari Rohingya. Saya baca dulu beritanya. Sejumlah imigran Rohingya tiba di Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Ya, Kecamatan mengatakan jumlah pengungsi tersebut ada 146 orang. Ya, jumlah pengungsi yang kita data sementara 146 orang, kata Sekretaris Camat Pantai Labu Azizur Belajar Detik Sumut pada Kamis 24 Oktober 2024. Jadi memang betul berita baru, bukan berita lama. Ini bukan pengungsi mas, ini migran pelarian, migran gelap. Jumlah itu terdiri dari 64 pria, 62 wanita, dan 20 anak-anak. Dia menyebut para imigran itu tiba di Muara Pantai Dewida dengan menggunakan kapal kayu besar pada sekitar pukul 04.00 WIB. Para imigran itu kemudian dibawa ke kantor Camat Pantai Labu. Pihaknya belum mengetahui dari mana kedatangan Rohingya tersebut. Kalau untuk info lebih lanjutnya ke imigrasi saja ya. Polisi mengatakan sudah ada truk yang menunggu kedatangan ratusan imigran Rohingya sebelum mendarat di Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang. Saat ini pihak yang menyediakan truk tersebut telah diamankan. Ada memang sopir truk yang siapin, yang menyiapkan truk itu sudah kita amankan, kata Kapolresta Deli Serdang, Kombes Rafael Sandi Chandra Tiambu. Oke, itu beritanya. Dari beberapa kasus penyelundupan imigran gelap dari Yaman ini, sejauh ini kita belum pernah melihat ada tindakan tegas dari pemerintah kita. Seolah-olah tanah air kita, daratan kita, lautan kita itu dengan begitu mudahnya cara Banyumas menjarkan orang asing, seperti tidak ada wibawanya sekali, seolah-olah buat langganan. Beda dengan negara lain, contohnya di Malaysia, tidak sempat para imigran gelap itu bisa mendarat di Malaysia, langsung diusir, dipulangkan. Nah, di Indonesia nampaknya ini saya tidak tahu mengapa lemahnya aparat kita, atau memang ada sengaja pihak yang dalam tanda petik menyponsori memperjualbelikan manusia masuk di Indonesia. Dan ini ke depan akan berdampak sangat serius. Kita tahu beberapa persoalan kemanusiaan telah terjadi di basis-basis penampungan para imigran dari Rohingya ini. Kalau ini dibiarkan terus, apalagi kalau dugaan bahwa di antara mereka disusupi oleh imigran dari Yaman, ini akan menjadi masalah serius pada waktu-waktu yang akan datang. Hari ini saja keturunan imigran Yaman di Indonesia yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi sudah membuat masalah yang serius bagi bangsa ini, baik persoalan politik maupun persoalan-persoalan yang lain, persoalan sejarah yang mereka palsukan.
klaim pengakuan palsu dari mereka masuk ke sini, mengaku sebagai dulu ingin menyebarkan Islam, mengaku berjasa berjuang buat bangsa dan negara. Padahal mereka datang ke sini tidak lebih dari pengungsi-pengungsi yang dulu bekerja sama dengan penjajah. Sama kasusnya kayak Rohingya ini, diselundupkan ke sini karena di negaranya sedang konflik, hanya mencari makan, mencari penghidupan. Tapi tiba-tiba setelah berjalan kurun waktu, berkembang biak, beranak pinak, cara membuat emas ngendok di Indonesia. Tiba-tiba kemudian mengklaim punya jasa di Indonesia, mengklaim bikin sejarah Indonesia, mengklaim ikut memerdeka di Indonesia, mengklaim membawa Islam pertama di Indonesia, mengklaim bahkan mengklaim Indonesia, Tanah Jawa, Nusantara adalah milik Yaman. Ini kalau dibiarkan Rohingya ini, imigran-imigran gelap ini, bukan tidak mungkin 100 tahun yang akan datang akan melakukan hal yang sama. Makanya menurut saya pemerintah harus bersikap tegas. Jangan biarkan pengungsi-pengungsi gelap dari bangsa asing masuk dengan mudahnya di Indonesia, difasilitasi, dikasih makan, ya seneng dong. Makanya terus-terusan datangnya Indonesia numpuk akan menghadirkan masalah-masalah kemanusiaan dan ke depan masalah politik. Mereka tuh orang-orang yang frustasi, orang-orang yang putus asa, begitu merasa enak di sini, ya, akan mempertahankan bagaimana caranya agar di sini bisa hidup dengan baik, terhormat, tidak dipulangkan lagi, kemudian merekayasa membuat klaim-klaim palsu, sejarah-sejarah palsu. Ya hari ini kalau imigran Rohingya ini, ya hari ini mereka nggak akan bisa macam-macam. Tapi ke depan 30, 50, 100 tahun yang datang, bisa jadi mereka juga akan membuat kuburan di sana di Deli Serdang. Di Aceh akan membuat kuburan palsu tentang leluhur imigran Rohingya bahwa yang membangun wilayah itu mengaku sebagai imigran orang-orang Rohingya. Jadi yang terakhir tadi, dugaan mereka disusupi oleh imigran Yaman ini tidak boleh dianggap sepele. Harus betul-betul diselidiki person by person. Siapa tahu mereka didukung oleh imigran Yaman karena merasa di Indonesia adalah surga bagi orang Yaman. Merasa Indonesia, orang-orang Yaman dianggap sebagai keturunan, disusupkan melalui imigran-imigran gelap dari Rohingya ini. Anak cucu kita yang akan menjadi korban yang akan datang. Kita punya karakteristik anak cucu kita orang-orang yang sopan santun, lembah mana, suka ngalah, karena keturunan Nusantara kan begitu. Sementara karakteristik mereka adalah orang-orang berangasan, orang-orang yang dibesarkan oleh medan konflik, orang yang terbiasa saling bunuh-membunuh, saling caci-mencaci, dan itu menjadi masalah. Mental illander bangsa kita hari ini belum hilang sama sekali. Ya yang berani masih hitungan jari lah, persentasenya mungkin 1%. Ya jangankan orang awam, orang-orang yang di tingkat elit pejabat hari ini, atau di tingkat organisasi besar Islam hari ini, di NU, di Muhammadiyah, atau di mana, apakah kita bisa menghitung berapa banyak yang hari ini bisa, yang berani mampu menyuarakan untuk mengkritisi kelompok-kelompok klan keturunan imigran Yaman? Itu menandakan bahwa bangsa kita bahkan di tingkat elit pun masih mental illander belum hilang. Kita pemilik tanah Nusantara, kita warga pribumi, masih ketakutan dengan kelompok orang keturunan pengungsi yang dulu dibawa penjajah. Kalau bukan mental illander, mental apa lagi? Kita sesungguhnya kan banyak dari keturunan leluhur pejuang. Tapi kan yang namanya pejuang memang tidak banyak. Ya, pejuang itu tidak banyak. Tetapi setidaknya kalau yang hari ini punya kuasa, punya otoritas, baik itu di lembaga pemerintahan ataupun di ormas-ormas besar, mestinya berani tegas. Masa negara kita diinjak-injak oleh ketua pengungsi bangsa asing, ngomong saja nggak berani, mengkritisi mereka tidak berani. Itu tandanya mereka
mentalnya masih mental Irlander, jabatannya tinggi tapi mentalnya masih mental Irlander, takut dengan keturunan orang asing. Tidak mungkin kita akan menuju Indonesia mas kalau para pejabatnya petingginya mentalnya mental Irlander, hanya gara-gara menghadapi orang yang mengaku cucu Nabi padahal palsu. Tidak mungkin keturunan Nabi dulu kok bekerja sama dengan orang kafir Belanda. Itu mustahil. Keturunan Nabi di tanah Arab, negara-negara pasti orang-orang mulia bangsawan. Tidak mungkin mau bekerja sama kepada Belanda, pada orang kafir, pada orang Yahudi. Tidak mungkin. Tapi mengapa mereka bekerja sama? Ya mungkin satu geng, hanya beda bangsa, satu komunitas. Makanya haplogramnya geng, haplogram Yahudi. Karena satu komunitas, satu tujuan, satu misi menjajah bangsa Indonesia. Dan ini harusnya menjadi pengalaman yang sangat berharga. Dan jangan sampai terulang dengan kedatangan imigran-imigran dari Rohingya ini. Ke depan bisa jadi juga akan mengklaim diri sebagai keturunan Nabi. Karena bisnya kan sama itu, bisnya mirip-mirip tuh. Orang-orang imigran Rohingya dengan orang-orang keturunan Yaman. Ada bedanya, coba jubahin mereka yang mungkin mirip. Nah, sudah saatnya saya kira bangsa ini harus tegas, apalagi Pak Prabowo, Presiden baru kita mencanangkan bahwa 2045 harus menjadi Indonesia emas. Kita harus bangga dengan bangsa sendiri, bangga dengan sejarah kita sendiri, dengan adat istiadat kita sendiri. Ya buktikan, ya. Buktinya adalah mari kita tunjukkan. Kita tunjukkan bahwa kita bangga sebagai bangsa Indonesia. Jangan takut mentalnya ini, khususnya para pejabat-pejabat ini di semua ini. Kalau masih takut ngomong tentang keturunan imigran Yaman yang jelas-jelas memalsukan sejarah bangsa, masih takut, kalian sebenarnya mental Irlander. Jabatan tinggi tapi mentalnya Irlander. Hanya berpikir untuk kepentingan jabatan karir, tapi tidak berpikir untuk kepentingan bangsa dan negara, tidak berpikir untuk kepentingan orang banyak. Mudah-mudahan Pak Prabowo ke depan segera akan membereskan persoalan ini, karena dampaknya tidak pere-pere, dampaknya tidak main-main, merusak bangsa. Ya, sekali lagi kita belajar dari keturunan imigran Yaman yang sudah 100 tahun di sini, satu. Dampaknya apa? Menyusup ke berbagai lini, ke pemerintahan, ke aparat yang pada akhirnya para aparat, petinggi pemerintah kita, pemimpin otoritas organisasi kita nyembah kepada mereka. Akui saja, nggak usah. Hanya gara-gara mengaku sebagai keturunan Nabi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.